Bab 94, kamu masih mau membeli seafood ini? Beberapa pedagang dan nelayan di kejauhan juga melihat pemandangan ini. Beberapa orang yang menyukai kehebohan ini berteriak dengan suara keras, "Rasyah, jangan sampai mempermalukan kami. Kalau sampai dia merebut sumber makan kita, kelak kita tidak ada sumber makan lagi." Tidak berapa lama, makin banyak orang berkumpul. Nelayan, pedagang dan wisatawan, tiga tipe penonton ini ada di dalamnya. Namun, rata-rata menonton kesulitan Michael dan tiga orang lainnya dengan gembira. Semua penduduk lokal sudah tahu Rasyah adalah preman yang terkenal dan mengenal banyak orang di kabupaten. Jika dia gampang ditindas, tidak mungkin punya usaha yang besar, apalagi sifatnya yang sangat angkuh. "Pergi dari sini. Hari ini suasana hatiku sedang bagus, aku akan bermurah hati dengan bocah seperti kalian," kata Rasyah. "Kalau aku nggak mau?" tanya Michael seraya menyipitkan matanya. Si rambut pirang langsung menghampiri Michael. "Kalau tak mau, aku akan membunuhmu." Kelihatan sekali mereka sudah mau berkelahi. Heru segera berkata, "Anak muda, tidak mudah bagi kami untuk melaut dan menghasilkan uang. Lagi pula Rasyah sudah memesan semua barang di kapalku. Pertama datang dia yang dapat, bukankah begitu?" Michael tersenyum. "Paman Heru, aku datang kemari hanya memberitahu kalian. Tidak hanya yang di kapalmu, semua seafood yang di kota Ternate kelak akan kubeli." "Omong kosong," Rasyah memaki, "kamu bilang beli ya beli. Memangnya siapa kamu? Percaya nggak, kami bisa menenggelamkanmu dengan seteguk air liur kami." Michael hanya tersenyum. "Seafood hari ini masih tetap punyamu." Setelah ucapannya selesai, Michael membawa Robin dan yang lainnya ke tempat nelayan lainnya. "Wih!" Rasyah berteriak dari belakang, "Maksudmu besok nggak bisa? Besok kuperlihatkan kehebatanku padamu. Siapa yang nggak datang, maka dia kalah. Kamu jangan jadi pengecut." "Oke, kita lihat saja nanti," kata Michael. Kemudian mereka berempat lanjut memberitahu nelayan yang lain satu persatu. Tentu saja, aksi mereka ini menarik permusuhan sebagian besar pedagang seafood. Banyak nelayan yang tidak memedulikan mereka dan mengabaikan perkataan mereka. Berani ngomong tak berani melakukannya, apa gunanya? Saat keluar dari dermaga, Robin baru menghela napas lega. "Pedagang di sini memang gak bisa kita usik. Lihat saja Rasyah dan si rambut pirang. Aku sampai takut mereka pukul kita pakai sekop. Kalau dia sampai membunuhmu, si tuan muda Robin, kamu memang harus merasa menyesal," goda Michael. Robin memutar bola matanya, "Orang sialan itu nggak tahu siapa aku. Kalau dia berani membunuhku, yang sial itu pasti aku." "Kak Michael, apa besok aku cari orang kemari? Sekelompok orang ini tahunya main keras. Kalau kita tak menunjukkan wibawa kita, masalah pembelian seafood kita tidak akan berjalan," kata Bastian. "Nggak perlu, Yoshua sudah siapin orang." Setelah Michael selesai berbicara, dia menelepon Yoshua. Yoshua tidak bisa menahan tawa saat mendengar Michael dan yang lainnya dikalahkan saat di dermaga. Sore hari, Michael dan yang lainnya pergi memeriksa gudang kepiting, lalu mengemudi kembali ke kota. Keesokan paginya, Robin menelepon Michael. "Kak Michael, perusahaan sementara kita sudah selesai didirikan. Nama apa yang cocok?" "Kita namakan PT Phoenix saja," kata Michael. "Ah, kenapa dinamai Phoenix?" tanya Robin. Michael hanya tersenyum dan tidak menjawabnya. Sebenarnya Michael sudah lama memutuskan nama perusahaan. Setelah dia terbangun dan mendapatkan kemampuan memprediksi masa depan, Michael sama seperti terlahir kembali lagi. Bukankah Phoenix melambangkan lahir kembali? Kelak, baik perusahaan farmasinya ataupun mendirikan grup, semuanya akan dinamakan PT Phoenix Farmasi dan Grup Phoenix. Karena perusahaan sudah didirikan, aku akan memberitahu Julia memintanya datang untuk bekerja, kata Michael. Beberapa hari ini, Julia terlalu senggang. Setiap hari dia keliling kota bawa mobil bersama Kevin. Ditambah lagi penampilan mereka yang bagus, tentu saja akan menarik banyak perhatian dan juga memuaskan kesombongan mereka. "Kak Michael, kalau begitu kapan kita akan pergi ke dermaga?" tanya Robin. Michael tersenyum, "Kulihat kamu pagi-pagi sudah meneleponku. Pasti karena sudah tak sabar pergi ke dermaga, kan?" "Ya, aku mau mengalahkan si rambut pirang itu. Dulu aku tak pernah ditindas seperti ini. Semalam aku sampai memimpikan dia. Kalau tak melampiaskan amarah ini, kelak aku takkan bisa tidur nyenyak," kata Robin. "Kamu adalah tuan muda nomor 1 di kota Samudera, ingat statusmu. Jangan sampai jadi berita," kata Michael. "Kalau gitu aku nggak turun tangan," gumam Robin. "Paling bagus kalau gitu." Setelah memutuskan panggilan, Michael menelepon Julia. Saat Julia mendengar bahwa akhirnya akan mulai bekerja, dia langsung menari kegirangan. Dia pasti merasa bosan sudah nganggur setiap hari. Contohnya Michael, kesampingkan uang yang dia hasilkan, setidaknya hari-harinya sekarang dia lewati dengan puas. Jam 12 siang. Dermaga Kamboja, sekelompok orang berkumpul di dermaga, totalnya ada 20-30 orang. Si rambut pirang melihat ke kejauhan, dia terlihat sangat antusias. "Kak Rasyah, kamu bilang apakah bocah-bocah itu ketakutan? Apa mereka jadi datang?" Rasyah mengisap rokok, "Kalau mereka tidak bodoh, kemarin sore seharusnya sudah cari tahu tentangku. Tidak aneh kalau mereka tak berani datang. Sayangnya, aku masih ingin mengalahkan mereka," kata si rambut pirang seraya mendengus. Seiring berjalannya waktu, orang-orang di dermaga makin banyak.
Rasyah dan yang lainnya hanya mencibir. Sepertinya hari ini mereka sia-sia memanggil orang. Namun, tidak masalah. Kebetulan sekali bisa sekalian memamerkan wibawa mereka, juga bisa memperingatkan pedagang lainnya. Satu persatu kapal berhenti di dermaga. Kapal Heru juga telah kembali. Saat melihat Rasyah membawa begitu banyak orang, matanya seketika berkedut. Namun, Heru merasa lega saat Michael dan yang lainnya tidak datang. Apa yang kamu lakukan? Hanya beberapa anak muda saja perlu sampai membuat keributan besar, keluh Heru. Kamu tidak mengerti ini, kan? Kalau beberapa bocah badung bisa sampai menindasku, kelak mana ada lagi wibawaku di dermaga ini? Rasyah hanya berujar, lalu tersenyum. Hasil hari ini lebih baik dari kemarin. Kalau setiap hari ini bisa begitu akan baik sekali. Aku juga bisa menghasilkan lebih banyak uang. Heru baru saja mau menjawab, secara tidak sadar dia melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Rona wajahnya langsung berubah drastis, lalu berkata dengan panik, Rasyah, lihat. Bukankah itu orang-orang kemarin? Rasyah melihat ke arah pintu masuk, lalu melihat Michael dan 3 orang lainnya perlahan jalan kemari. Sial, mereka masih berani datang, umpat Rasyah. Rasyah berkata dengan marah, hari ini kalau mereka berani masalah, langsung. Ucapannya belum selesai dilontarkan. Rasyah melihat beberapa bus berhenti di pintu masuk dermaga. Saat pintu bus terbuka, beberapa sosok dengan pakaian berwarna hitam keluar dari dalam. Mereka semua memakai seragam keamanan. Petugas keamanan dermaga yang menjaga ketertiban awalnya ingin menghentikan mereka. Namun, saat mereka melihat setiap wajah yang sangar itu, mereka langsung tutup mulut. Sekelompok orang berjalan di dermaga, baik itu nelayan, wisatawan maupun pedagang seafood itu, semuanya memberikan jalan untuk mereka. Beberapa saat kemudian, Michael dan yang lainnya berdiri di depan kapal Heru. Paman Heru, kita bertemu lagi, kata Michael seraya tersenyum. Ya, wajah Heru seketika memucat. Bukankah kemarin sudah kubilang, seafood hari ini aku yang beli. Kenapa kamu menjualnya ke orang lain? Michael pura-pura tidak puas, lalu melihat ke arah Rasyah lagi. Turunkan. Nada suaranya terdengar datar, tapi membuat sekujur tubuh Rasyah bergetar hebat. Di tangannya ada sekeranjang besar kepiting rajungan yang akan dinaikkan ke mobil. Kemarin kamu begitu sombong, sekarang coba katakan sekali lagi. Senyum Michael terlihat dingin. Rona wajah Rasyah langsung berubah drastis. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus mengatakan apa. Kamu bawa begitu banyak orang untuk membeli seafood. Kamu hebat juga, ejek Robin. Perkataannya ini dia tujukan ke Rasyah, tapi matanya malah melirik si rambut pirang yang di samping Rasyah. Kamu, kemari, Robin melambaikan tangannya. Si rambut pirang menelan ludahnya dan berdiri di tempat tanpa bergerak. Kenapa tak bersuara? Bukannya kemarin kamu begitu sombong, katanya mau menghabisi kami, bahkan mau membunuh kami. Kulihat kamu berani sekali, kata Robin. Si rambut pirang sekarang hanya merasakan kedua kakinya menjadi lemas dan dia pun merasa ketakutan. Orang-orang yang dicari Rasyah semuanya juga mundur ke belakang tanpa sadar. Hanya orang-orang ini saja, memangnya cukup untuk dimainkan mereka. Temanku memanggilmu kemari, kamu tak punya telinga ya? Michael juga berkata pada si rambut pirang. Tidak hanya Robin, hati Michael juga terasa lebih tidak nyaman. Orang luar bahkan berani menindas orang, mau memukul dan membunuh. Dia kira dermaga ini dibuka keluarganya. Michael berjalan ke depan si rambut pirang selangkah demi selangkah seraya mengambil sekop yang di tanah. Otakku kurang bagus, kemarin kamu bilang apa? Coba katakan sekali lagi. Michael, dia bilang mau membunuh kita, teriak Owen dengan keras. Oh, benar. Michael pun mengangguk. Setelah itu Michael mengangkat sekop itu dan mengayunkannya ke arah si rambut pirang. Si rambut pirang langsung terkejut, lalu segera mengangkat tangan untuk menahan serangannya. Dengan menahan seperti ini, kepalanya mungkin tidak kena, tapi setidaknya lengannya pasti patah. Banyak orang di sekitar mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam. Namun, personel keamanan yang direkrut Yoshua juga bukan abal-abal. Siapapun yang merekam, semuanya dipaksa hapus atau dilarang merekam. Kalau begitu saja kamu tak ada apa-apanya, berbeda sekali dengan yang kemarin. Aku harus bermain seperti apa denganmu? Michael membuang sekopnya ke samping, lalu menyeka noda di telapak tangannya ke tubuh Rasyah. Rasyah yang sekarang bahkan tidak berani berbuat apapun. Rasyah sudah terbiasa sombong di dermaga. Dia sama sekali tidak menyangka, beberapa anak muda ini punya kemampuan yang hebat. Kamu masih mau membeli seafood ini? Tanya Michael. Rasyah segera menggelengkan kepalanya. Bibirnya sudah berubah menjadi ungu. Paman Heru, kamu lihat, kan? Bukannya aku tak membiarkannya beli. Dia sendiri yang tak mau beli. Kalau begitu, kami yang akan beli. Michael memandang Heru. Heru sudah ketakutan dari tadi. Dia kira Rasyah saja cukup kejam. Tidak disangka, Michael bahkan lebih kejam dari Rasyah. Aku jual ke siapapun juga boleh, kata Heru seraya memaksakan senyum. Kamu tidak bisa menjualnya ke siapapun, melainkan harus jual kepadaku, mengerti? Michael melirik Heru sejenak, lalu menunjuk ke si rambut pirang. Bukannya dia suka laut, buanglah dia ke laut. Biar dia tahu rasanya laut itu apa. Saat mendengar ucapannya, si rambut pirang sudah sangat ketakutan. Jangan, aku salah.
Aku minta maaf pada kalian. Aku tak ingin mati. Aku tak ingin mati. Michael tentu saja tidak serius membuangnya ke laut. Hari ini Michael sengaja berbuat begitu karena dia ingin menggunakan Rasyah sebagai contoh untuk memperingatkan mereka. Michael yakin, saat dia membeli seafood lagi nanti, pasti akan jauh lebih mudah. Pergi, hardik Michael. Rasyah dan yang lainnya seperti mendapat kebebasan, bahkan tidak ada seorang pun yang memapah si rambut pirang. Mereka semua satu persatu lari terbirit-birit. Bab 95, Kak Michael, apa kamu percaya cinta pada pandangan pertama? Pedagang lain hanya bisa menghela napas dan menggelengkan kepala melihat Rasyah dan yang lainnya berlari dengan panik. Mulai hari ini, usaha ini sudah berhenti total. Ada juga yang tidak tahu malu, mencoba merendahkan diri dan memohon agar Michael memberikan mereka jalan hidup. Tentu saja Michael tidak akan setuju. Orang seperti ini, kalau sudah sekali, maka akan ada dua kali. Lebih baik dia membiarkan semua pedagang di tempat ini menyerah. Bos, seorang nelayan bertanya dengan pelan, semua pedagang sudah pergi. Seafood kami. Michael melambaikan tangannya ke jauhan. Segerombolan orang muncul dari pintu masuk. Jumlahnya lebih banyak dibanding petugas keamanan di sini. Hanya saja, orang-orang ini adalah pekerja lepas yang direkrut Michael dan Robin. Mereka hanya perlu memilih dan mengantar seafood. Namun, dermaga ini terlalu besar. Semua nelayan dari desa sekitar berlabuh di sini. Total ada 3.000 lebih kapal yang berlabuh. Jika hanya mengandalkan pekerja lepas yang berjumlah 110 ini, mungkin sampai malam pun tidak akan selesai. Bos, begini saja tak bisa, seafood ini sangat lemah. Kalau kelamaan pasti mati dan takkan berharga lagi, kata Heru. Semua seafood sudah ditimbang dan dibawa pergi. Tinggal menunggu dibayar saja. Michael mengeluarkan sebatang rokok dan memberikan padanya. Heru merasa tersanjung, lalu berkata, rokok punyamu. Rokokku sudah habis. Setelah mendengarnya, Michael langsung menyerahkan rokok filter surya eksklusif miliknya ke Heru. Paman Heru, cara ini tidak efisien. Ini akan menghabiskan waktu. Michael menyalakan rokok, lalu berkata, aku pendatang baru. Untuk saat ini, belum ada solusi yang bagus selain merekrut orang lebih banyak. Tapi tidak mungkin bisa merekrut mereka dalam waktu 2-3 hari. Menurut Paman, aku harus bagaimana? Mudah saja, keluarga mana yang tak punya istri? Kalau kamu bersedia menambah uang di masalah seafood, biarkan para wanita itu yang memilih. Orang-orangmu hanya bertugas mengantar saja, kata Heru. Heru dan Rasyah memang bersaudara ipar. Tapi baginya, uang tetaplah yang paling penting. Asalkan Michael bisa menjual seafood yang ditangkapnya. Heru tidak peduli mau dijual ke siapa. Cara yang bagus, sama saja dengan memberi kalian upah kerja. Jawab Michael tersenyum seraya mengangguk. Heru hanya tertawa canggung. Heru merasa anak muda tampan di depannya ini seperti pemuda bertampang ramah, tapi dengan hati yang kejam, seperti yang sering dia lihat di TV. Selanjutnya, Michael dan yang lainnya memberitahu setiap nelayan lagi. Kali ini tidak sama seperti kemarin. Semua nelayan menjawab dengan sopan. Setiap hari mereka menangkap berbagai jenis seafood. Ada ikan, udang, kepiting dan yang lainnya. Jika dilihat dari beratnya, setidaknya ada ratusan kilogram. Michael bersedia menaikkan harganya Rp2.000 lebih banyak dari harga pasaran. Dengan begitu, setidaknya mereka bisa menghasilkan ratusan ribu rupiah setiap harinya. Bagaimana dengan upah kerja para wanita itu? Jika bekerja di pabrik desa maupun di kota, bisa mendapatkan 200.000 setiap hari saja sudah lumayan. Sebagian besar nelayan berjanji akan membawa istri mereka ke dermaga besok. Di saat bersamaan, Michael meminta mereka menyiapkan nomor rekening mereka. Upah pekerja akan dibayarkan setiap hari Senin. Berita ini membuat para nelayan sangat senang. Dulu, para pedagang seafood biasanya membayar setiap setengah tahun sekali. Terkadang bahkan bisa sampai akhir tahun baru dibayar. Michael berjanji untuk membayar setiap hari Senin. Seketika para nelayan merasa luar biasa bahagia. Dengan adanya uang, akan ada motivasi kerja. Sampai di sini, masalah jual beli seafood akhirnya selesai. Tinggal tunggu seafood dikirim ke Kabupaten Melaya dan Kota Samudera. Bos pasar seafood di sana akan membayar Michael dan yang lainnya. Michael berjanji akan membayar para nelayan di sini setiap hari Senin. Di pasar seafood sana pasti harus dibayar setiap hari. Dengan begitu, uang di tangan Michael dan yang lainnya juga bisa cukup untuk seminggu ke depan. Jam 3 sore, Michael dan yang lainnya kembali ke Kota Samudera. Robin sudah menemukan lokasi gedung kantor perusahaan. Tempat itu merupakan gedung perusahaan Wells, tempat perusahaan keuangan Hanafi sebelumnya. Tempatnya juga cocok. Jaraknya tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Tempat ini juga merupakan sebuah gedung perkantoran. Mereka menyewa lantai ke-33. Luasnya sekitar 2.000 meter persegi. Mereka mendatangi Departemen Administrasi Bisnis terlebih dulu. Setelah mendaftar PT Phoenix Samudera secara resmi, mereka pergi ke gedung perusahaan Wells. Saat ini gedung perkantoran dengan luas lebih dari 2.000 meter persegi itu masih terlihat sederhana. Hanya ada
Ada beberapa meja dan juga beberapa telepon kantor. Terlihat seorang gadis muda sedang sibuk dengan pekerjaannya. Julia melihat Michael dan yang lainnya masuk, tapi dia tidak sempat menyapa mereka dan terus lanjut menelepon. Sebaliknya, Bastian sedikit tercengang saat melihat Julia. "Botak, kenapa bengong?" teriak Owen saat menoleh ke arahnya. Bastian berjalan mendekatinya dengan cepat, lalu berkata, "Kak Michael, apa kamu percaya cinta pada pandangan pertama?" Bibir Michael langsung berkedut dan berkata, "Minggir, dia adik perempuanku. Jangan mendekatinya." "Apa? Dia adikmu?" Bastian langsung bersemangat dan berkata, "Kak Michael, mulai sekarang kamu adalah kakak kandungku. Aku tak pernah jatuh cinta seperti ini pada wanita manapun." "Jatuh cinta kepalamu. Secara umur, Julia lebih tua 2 tahun darimu. Harusnya kamu panggil dia kakak," ujar Michael sambil memutar bola matanya. "Namanya Julia." "Ya, nama yang bagus," gumam Bastian. Melihat tampangnya yang seperti hidung belang, Michael tidak sengaja bertemu pandang dengan Owen dan Robin. "Jangan-jangan aku sudah membawa musuh ke dalam rumah," ujar Michael. Matanya berkedut tanpa henti. "Ini pertama kalinya aku melihat botak melihat wanita sampai seperti ini," ujar Owen sambil tersenyum kecut. Kemudian Robin berkata, "Kak Michael, jangan salahkan si botak. Adikmu memang cantik, bahkan dia terlihat seperti tipe wanita yang baik dan berbudi luhur. Aku setuju bahwa dia cantik. Tapi dari mana kelihatan kalau dia adalah wanita yang baik dan berbudi luhur?" "Matamu tajam sekali," ujar Michael sambil memutar bola matanya. Akhirnya Julia memutuskan panggilan telepon. Dia berlari mendekati mereka dan berkata dengan sedih, "Kak, ini baru hari pertama aku kerja. Kamu tega sekali. Apa boleh buat? Awalnya memang sibuk dengan masalah seafood, tapi kita juga sedang merekrut akuntan lain. Tunggu sampai departemen keuangan berdiri. Setelah itu kamu sudah boleh santai." Michael mengelus kepala Julia. Setelah itu, Michael mengenalkan Robin dan yang lainnya. Robin dan Owen hanya tersenyum dan mengangguk. Hanya Bastian yang menggaruk kepala botaknya dan berkata, "Halo, kakak." Panggilan kakak ini membuat semua orang tercengang. "Kamu bodoh ya, suruh kamu panggil dia kakak, kamu malah benar-benar memanggilnya," ujar Robin sambil bersandar ke Bastian. Bastian tersipu, lalu berkata, "Jadi aku panggil apa?" "Pak Bastian, Anda boleh memanggilku Julia," kata Julia. "Oke, kakak." Semua orang tidak bisa berkata-kata. Michael malas berdebat dengan Bastian, lalu berkata pada Julia, "Kamu kerja keras sebentar, lalu selesaikan semua laporan jurnal beberapa waktu ini agar semua orang bisa mengerti." "Michael, kamu sengaja sungkan begitu ya?" "Apanya yang mengerti? Apa kamu kira kami tak mempercayaimu?" ujar Owen tidak puas. Robin dan Bastian juga mau protes padanya. Michael melambaikan tangannya dan berkata, "Saudara kandung saja saling perhitungan. Aku akan minta Julia buat daftar proyek dan mengirimkannya ke Zane di kota angkasa. Kak Michael, jangan permasalahkan bisa untung berapa banyak dari seafood ini. Setidaknya uang di tangan kita ini didapatkan karena arahanmu. Bukankah keterlaluan kalau kamu berbuat seperti ini?" ujar Robin dengan kesal. "Kalau kalian percaya padaku, maka dengarkan omonganku." Satu kata Michael membuat mereka terdiam. Selanjutnya, beberapa bos ini berdiskusi masalah kedepannya di bawah tatapan marah Julia. Sedangkan Julia juga menggunakan waktu luang ini menghitung laporan jurnal. Selesai. Sekitar jam 5, akhirnya Julia menghela napas lega. "Kakak, kamu sudah bekerja keras. Mari kita keringkan keringatmu," ujar Bastian seraya memberi tisu padanya. "Terima kasih." Julia juga tidak berpikir banyak, lalu melanjutkan, "Kujelaskan dari awal saja. Modal awal PT Phoenix Samudera yang terdaftar sebanyak 100 miliar. Sebenarnya kakak sendiri ada 2 triliun, Pak Robin 1 triliun, Pak Bastian 1 triliun, Pak Owen 600 miliar, Pak Zane 600 miliar dan Pak Joshua 400 miliar. Kalau ditotalkan ada 5,6 triliun. Michael dan yang lainnya mengangguk seraya menunggu laporan selanjutnya. Robin dan yang lainnya bukannya tidak ingin berinvestasi lebih banyak. Mereka pasti tidak ingin melampaui Michael dalam hal rasio kepemilikan saham. Hal ini memungkinkan Michael untuk melihat sikap mereka. Kalau dihitung jadi seperti ini, kakak, rasio kepemilikan sahammu adalah 37,1%. Rasio kepemilikan saham Pak Robin dan Pak Bastian adalah 17,8%. Rasio kepemilikan saham Pak Owen dan Pak Zane adalah 10,7%. Lalu, rasio kepemilikan saham Pak Joshua adalah sekitar 7,1%. Julia melanjutkan, "Saat ini, total anggaran untuk membangun gudang kepiting adalah 200 miliar. Semuanya termasuk bahan material dan sebagainya. Wilayah laut yang dikontrak sebanyak 500 miliar. Tanah sewaan sebanyak 340 miliar. Belum ada angka pasti untuk bibit kepiting dan penimbunan kepiting kering. Pembelian seafood hari ini juga biayanya belum sepenuhnya dilaporkan.
Sampai saat ini, masih tersisa 4,56 triliun di rekening perusahaan. Ini daftar proyek secara terperinci. Aku sudah mencetak 4 lembar. Kalian boleh lihat dulu. Julia menyerahkan 4 lembar daftar proyek dan menyerahkannya pada mereka. Semua orang membacanya. Ternyata 380 juta yang digunakan untuk merekrut petugas keamanan, serta bayaran untuk Amir dan Anwar pun tertulis di atasnya. Laporan ini sangat terperinci. Kakak hebat sekali, ujar Bastian sambil mengacungkan jempol. Owen berkata, Michael, adik kita ini hebat sekali. Dulu kamu kerja di bagian ini ya? Dulu tak pernah. Tapi jurusan yang dia ambil di universitas adalah jurusan akuntansi, jelas Michael sambil tertawa. Michael juga senang saat mendengar orang lain memuji Julia. Telepon dari dermaga sana bilang malam ini bisa menghitung proyek jual beli seafood. Nanti aku akan membuat laporan rangkuman dana lagi, jelas Julia. Bastian segera berkata, kakak, jangan bekerja terlalu keras. Lagi pula, bukankah ada uang bibit kepiting dan uang untuk penimbunan kepiting kering? Nanti sekalian dibuat saja. Pak Bastian, Anda bisa memanggilku Julia, kata Julia lagi. Orang ini adalah salah satu pemegang saham utama perusahaan. Penampilannya juga lumayan. Lagi pula panggilan kakak dari Bastian cukup membuat Julia merinding. Kakak, kamu sudah sibuk sepanjang sore ini. Kamu pasti lapar, kan? Aku tahu restoran barat yang sangat. Aduh, Kak Michael, pelan sedikit. Sakit. Sebelum ucapan Bastian selesai, Michael menjewer telinganya. Kenapa nggak makan di restoranmu sendiri? Makan makanan barat apa? Michael memelototinya dan berkata, aku tidak tahu apakah adikku lapar atau tidak, tapi aku lapar. Cepat kembali dan siapkan makanan. Kalau kamu ganggu adikku lagi, akan kupukul kepalamu.